Oke, benar sebelum kita mulai pelajaran, ada bagian kita berdoa. Kalau di kelas, ditinggal doanya. Berdoa, keluar. Siapa yang tidak ada pada bagian ini? Ada semua, alhamdulillah. Oke, kemudian kita pada bagian ini adalah tema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Oke, bila anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama. Namun itu tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Indonesia, yaitu NKRI. Oke, bila Bapak mempunyai teks bacaan tentang keberagaman budaya bangsaku. Tadi Bapak sudah bagikan teks bacaannya tadi. Siapa yang membaca teks bacaan yang pertama? Nak Yuda, silakan. Pak, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, sudah mulai lancar bacanya ya. Jadi ada yang bisa menjelaskan apa yang dibicarakan pada paragraf pertama tadi? Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Tidak hanya kalau dia menyisikan, dapat kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan semakin mendekat. Selanjutnya siapa yang membaca paragraf kedua? Oke. Kepada nak Rocky silakan. Budaya Bali. Di barisan bawah terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, pada paragraf itu membahas tentang pawai budaya ke depan terlihat rombongan dari Maluku dan rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih dan jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara musik dari alat musik dari Maluku, yaitu stipa. Alat musik dari Maluku ini bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih panjang, lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya siapa yang membaca paragraf ketiga lagi? Saya Kunia. Silakan nak Kunia. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceh namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang membaca pada paragraf keempat lagi? Iza. Ayo Iza baca. Paragraf keempatnya lagi. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pompang.
Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ya, lanjut lagi. Siapa yang ingin baca paragraf kelima? Pak Izul. Ya, silakan Pak Izul. Tolong baca paragraf kelimanya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Jadi anak-anak, dari paragraf tadi setiap bacaan itu memiliki beberapa paragraf. Dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bapak ingin tanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tidak. Tidak. Oke, aku jelaskan kini ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu kalimat ataupun dapat bentuk kalimat inti ataupun pokok kalimat. Dan seterusnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung ada uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok tadi. Oke, kita akan mencari di mana sih letak gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa anak-anak perhatikan teks yang Bapak bagikan tadi. Pada paragraf pertama terdiri beberapa kalimat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 kalimat. Di mana letak dari gagasan pokoknya ada pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah kalimat inti dari paragraf pertama. Terus kalimat kedua dan seterusnya sampai kalimat ke-6 itu adalah gagasan pendukungnya ataupun tambahan informasi dari gagasan pokok tadi. Oke, lanjut. Kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Tadi pada paragraf kedua sudah dibacakan oleh anak tadi. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Dan letak dari gagasan pokoknya sama seperti paragraf pertama tadi. Ada pada kalimat pertama. Di barisan terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan pokoknya. Dan kalimat seterusnya sampai unik dan menarik adalah gagasan pendukungnya ataupun tambahan informasi. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, Bapak di sini mempunyai permainan. Di mana permainan ini kita akan bernyanyi dan Bapak di sini mempunyai stick. Di mana kalian akan saling mengundur di saat musiknya berjalan dan di saat musiknya stop. Kalian harus mencari gagasan pokok pada paragraf ketiga. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang. Ada yang hafal? Balonku Jadi letak gagasan pokok itu pada paragraf pertama, kalimat pertama. Dan seterusnya bacain.
ketiga itu pada kalimat pertama itu gagasan pokok. Yang seterusnya adalah gagasan pendukung. Ya, kita duduk Anissa. Oke, sampai sini semua paham? Paham. Oke, anak-anak, Bapak Senyum punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gendang. Ada yang tahu gendang ini alat musik dari mana? Jawa Barat, Pak. Ah, betul, dari Jawa Barat. Dan alat musiknya buat dari apa? Ada yang tahu? Kulit. Kulit. Ya, kulit. Kayu, Pak. Ya, kayu. Ada yang tahu gendang ini dibunyikan dengan cara Dipetik, Pak. hingga menghasilkan Bunyi. mana bunyi, Pak? Saya mana bunyinya, Pak? Dung. Pak, ya bisa kan carikan di internet atau di YouTube-nya. Oke, ada yang tahu apa pengertian dari bunyi itu apa? Sudah. Bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran, terus didapatkan oleh gelombang ataupun udara. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan Sumber bunyi. Ya, dan bunyi bisa merambat melalui Udara. dari benda padat ataupun benda cair. Ada tahu? Ada yang bisa memberi contoh bunyi itu bisa merambat dari benda padat? Tidak, Pak. Oke, Bapak beri contoh ya. Jadi bunyi itu bisa merambat dari benda padat. Contohnya bisa kalian tempelkan telinga kalian di rel kereta api, kalian tidak bisa mendengarkan suara roda kereta api dari radius kilometer dengan cukup jelas. Itu contoh dari bunyi merambat dari benda padat. Harus di rel, Pak. Harus direl, Pak. Dan bonusnya ada bunyi dari benda cair. Ada yang bisa mencontoh? Air hujan, Pak. Air. Ya, dari air. Contohnya kita bisa mendengarkan suara ikan lumba-lumba dari nada kapal. Bisa mendengarkan suara hati. Bisa saya dengarkan. Kalau kalian pernah kalian pergi ke pulau seberang ataupun pulau Jawa? Bisa. Kalau saya bisa kalian cari di YouTube. Pasti ada. Bapak sudah pernah dengar, Pak? Pernah, pokoknya dengar. Bapak pernah lihat lumba itu loncat-loncat? Hah? Ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dikarenakan waktu tidak dicukupkan lagi, Bapak akan memberikan PR. Kalau kalian lihat di halaman 3 ada tugasnya. Ya, Pak. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa? Oke, Bapak simpulkan dulu ya. Ya, Pak. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Bapak simpulkan bahwa gagasan pokok itu bisa terletak pada kalimat pertama dan kalimat seterusnya itu adalah gagasan pendukung ataupun tambahan informasi. Dan definisi ataupun pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah di mana gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf ataupun inti kalimat ataupun pokok paragraf. Dan lanjut, gagasan pendukung uraian ataupun tambahan informasi dari gagasan pokok tersebut. Dan bunyi bisa didapatkan dari benda cair, benda padat, dan lain-lain. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya bisa kalian baca-baca lagi. Kita akan menjelang pembelajaran selanjutnya kita akan baca mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Kalau Bapak ada salah kata ataupun mana yang kurang disesuaikan untuk anak-anak, mohon dimaafkannya. Iya, Pak. Oke, Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pembelajaran, ada banyak kita berdoa. Tolong untuk kelas ini berdoa mulai. Amin. Habis. Siap.